Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang memiliki tupoksi untuk pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran psikotropika dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dan pemirsa, saat ini saya berada di Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara. Kita akan berbincang bersama salah satu narasumber yang ada di sini bagaimana kinerja BNN Provinsi Sumatera Utara sejauh ini. Bersama saya Wana Sari, inilah Coffee Break Sumatera Utara. Seperti biasa pemirsa, tentunya saya tidak sendiri di bincang bersama BNN Provinsi Sumatera Utara kali ini. Sudah bersama saya Bang Bastian selaku Kepala Bagian Umum BNN Sumatera Utara. Halo Bang, apa kabar? Hai, halo. Alhamdulillah, kabar baik. Ini baru perdana nih saya main ke BNN terus ngobrol sama Bang Bastian. Ini kira-kira apa yang menjadi topik menarik kita kali ini seputar tentang kinerja BNN Sumatera Utara. Ya, ini kesempatan baik ya. Sama-sama kita juga perdana nih ya kegiatan seperti ini. Kami akan menggunakan kesempatan baik ini selain juga menginformasikan mengenai kinerja kita juga ya mengajak masyarakat supaya lebih paham, juga mungkin lebih aware terhadap bagaimana kondisi penyalahgunaan narkoba khususnya di Sumatera Utara. Nah, kita tahu Bang, Sumatera Utara ini narkobanya bisa dikatakan dalam level yang luar biasa. Kami mengikuti setiap kali pergerakan baik itu BNN Provinsi maupun BNN Pusat yang melakukan penggerebekan, pencegahan, terutama penegahan di Sumatera Utara ini. Sejauh ini data yang dimiliki oleh provinsi, BNN Provinsi, seberapa besar yang sudah berhasil dicegah oleh BNN Provinsi, Bang? Iya, jadi dari tahun ke tahun memang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Sumatera Utara ini cenderung mengalami peningkatan, meskipun pernah dalam suatu waktu mengalami penurunan. Tapi secara keseluruhan selalu mengalami peningkatan di Sumatera Utara. Tahun kemarin kita mengadakan penelitian dengan rekan kita dari LIPI secara nasional. Sumatera Utara sudah menempati peringkat pertama ya. Di Indonesia. Di Indonesia, suatu prestasi yang tidak membanggakan. Angka prevalensi kita untuk tahun 2019 itu 7%, atau mencapai angka 1,7 juta penduduk Indonesia. Sumatera Utara itu menyalahgunakan narkoba selama 1 tahun terakhir. Kondisi ini bukan kondisi yang baik, meskipun ya dengan angka seperti itu bukan berarti tidak ada usaha pencegahan. Kalau kita katakan mencegah, sudah banyak sekali barang bukti yang sudah berhasil kita sita. Tidak hanya oleh BNN, juga oleh rekan-rekan kita yang lain dari Polda, dari Bea Cukai, dari Kejaksaan dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali barang bukti yang kita sita, termasuk juga jumlah penyalahguna yang sudah kita sembuhkan melalui rehabilitasi. Namun sebagai gambaran saja, mungkin ketika dalam 1 tahun secara keseluruhan kita bisa menyita ratusan kilogram atau mungkin ratusan ribu kilogram, angka yang lolos itu sebenarnya lebih banyak dari itu. Ini yang merupakan salah satu kekhawatiran atau salah satu bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Tapi apa yang menjadi penyebab sehingga penyalahgunaan di narkoba di Sumatera Utara ini begitu tinggi, Bang? Iya, tentu saja kenapa banyak yang beredar pasti karena banyak yang memakai. Dan tanya lagi kenapa banyak yang memakai jadinya kan. Sumatera Utara ini khususnya Kota Medan itu suatu kota yang Jakartanya di luar Jawa lah kita bilangnya kan. Kota metropolitan di luar Jawa yang posisinya strategis. Kita dekat dengan Malaysia, juga penerbangan di sini juga internasional. Kemudian secara geografis darat kita berbatasan dengan Aceh. Aceh ini juga merupakan pintu masuk narkoba dari Malaysia, dari Port Klang dan dari luar itu banyak masuk ke Malaysia, ke Aceh. Kemudian secara lokal juga Aceh sampai sekarang memiliki produksi ganja yang
ya masih tinggi. Jadi kita memiliki sumber pintu masuk yang banyak, strategis ya Bang. Masuknya banyak, kemudian Kota Medan juga kota metropolitan yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. Ya, walaupun tidak selalu, tapi kesejahteraan masyarakat yang cukup baik itu ada potensi penyalahgunaan narkoba di situ. Kota besar, masyarakat banyak dan majemuk, itu menyebabkan angka permintaan itu masih tinggi. Angka permintaan yang tinggi itu juga memancing atau mengundang penyalahgunaan narkoba di situ. Nah, dengan kondisi itu, tidakkah cukup kuat koordinasi yang dibangun antara BNN, kemudian pihak kepolisian, pemerintah untuk kemudian mencegah, paling tidak meminimalisir, baik itu pengguna maupun penyebarannya di Sumatera Utara? Oke, jadi salah satu kinerja dari BNN itu kita selalu berusaha menahan laju angka prevalensinya. Artinya kita sudah prediksi bahwa setiap tahun akan terjadi penyalahgunaan narkoba di level sekian. Dan kita setiap tahun selalu menekan agar angka itu tidak melampaui prediksi kita. Memang kita berusaha untuk ekstrimnya 0 ya kan. Cuma itu langkah yang perlu upaya yang sangat luar biasa. Kita menekan supaya di bawah prediksi itu. Dan sampai sekarang memang dengan kerjasama kita dengan di Sumut ya, dengan Polda, dengan Kejaksaan, dengan Kanwilkumham, dengan juga termasuk dengan pihak bandara, angkutan darat dan lain sebagainya, angka itu masih bisa kita tekan. Meskipun secara ideal kita maunya 0 ya. Dan ya saya rasa semua kita sepakat angka 0 itu mungkin bisa dibilang mustahil, tapi kita menekan supaya laju angka itu bisa di bawah prediksi. Dengan harapan setiap tahun akan lebih banyak anak-anak atau orang-orang yang kita selamatkan dari penyalahgunaan narkoba ini. Baik Bang, ini juga informasinya upaya pencegahan narkotika ini juga melibatkan generasi muda ya. Tapi nanti ya Bang ya, kita bahas pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Pekan ini kantor TV One Medan dikunjungi oleh Tengku Rian, sosok pengusaha muda yang inspiratif, sekaligus calon wakil Bupati Serdang Bedagai. Dalam kunjungan yang berlangsung selama 1 jam, Tengku Rian membagikan pengalamannya dalam membangun bisnisnya. Bermula dari menjadi seorang marketing di salah satu perusahaan di US, hingga menjadi General Research di BRI New York, Tengku Rian merasa dirinya memiliki orientasi bisnis dan ingin berkontribusi dalam membangun ekonomi di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Sempat mengalami kegagalan saat membangun wedding organizer atau WO, namun dirinya tak mau menyerah dan mencoba peluang lain dengan mencoba bisnis properti dan kuliner. Pria berusia 28 tahun ini mengatakan jika semua orang memiliki peluang yang sama untuk memulai bisnis selama memiliki tekad dan pantang menyerah. Permasalahan paling umum yang terjadi saat ini adalah minimnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, kaum milenial harus lebih bisa produktif, tidak sekedar menunggu peluang, tetapi menciptakan peluang dan sama-sama berkontribusi untuk memajukan perekonomian. Meski telah menjadi pengusaha muda dan berkontribusi membangun perekonomian daerah, Tengku Rian merasa masih belum cukup dan ingin berkontribusi lebih. Keinginannya ini menjadi pendorong dirinya untuk maju pada Pilkada serentak bulan Desember 2020 mendatang sebagai calon wakil Bupati Serdang Bedagai. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha muda dan calon wakil Bupati Serdang Bedagai, Tengku Rian tidak melupakan perannya sebagai kepala rumah tangga dan ayah 1 anak. Dirinya mengatakan bahwa dia selalu meluangkan waktu untuk istri dan anaknya. Sekarang kan kita masalah umum kita itu lapangan pekerjaan. Jadi kita ini udah nggak bisa lagi mengharapkan dari pemerintah maupun dari perusahaan ingin perusahaan umum ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari wirausaha. Karena ya membangkitkan ekonomi ya dari anak-anak mudanya sebenarnya. Jadi jangan mau kita leha-leha ataupun terlalu berharap sekarang. Karena
sekarang bukan zamannya lagi kita menunggu bola. Memang ini sekarang menjemput bola, apalagi dari dunia era digital sekarang. Kan kalau misalnya kita punya produk-produk sekarang udah canggih semua, sudah memasukkan dalam satu platform, sudah bisa berjualan. Sekarang kan istri kan memang ikut juga. Sudah luar biasa dulu memang untuk anak ini memang rata-rata biasanya di komisi pagi. Karena kalau malam memang mereka sudah tidur setelah. Jadi memang seringnya pagi. Kemudian juga sering kita ajak main, kalau ada waktu kosong kita pergi keluar. Si adik bang, kira-kira kalau udah rajin kayaknya itu gimana tuh reaksinya, mana apa itu ketika ketemu apa sih minta gendong atau gimana? Iya, langsung minta gendong. Karena anak kan masih umur 10 bulan. 10 bulan, jadi dia bertanda sebenarnya. Bertanda, misalnya ayahnya pulang, langsung apalah, mukanya berbeda gitu. Excited ya? Excited ya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Baik, Bang Bastian, ini apa saja yang dilakukan oleh BNN dalam melibatkan generasi muda untuk berperan mendukung kinerja BNN, Bang? Oke, ya generasi muda itu dalam program apapun, tidak hanya pemberantasan narkoba, itu merupakan potensi yang sangat besar ya. Generasi muda itu mampu bergerak secara spontan tanpa mengharap apapun, itu yang luar biasa dari generasi muda. Kita di sini bekerja sama secara kelembagaan, kita bekerja sama dengan forum-forum pemuda, salah satunya Forum Milenial Sumatera Utara. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Asosiasi Rektor ya, Artipena, Asosiasi Rektor Perguruan Tinggi, untuk bisa memberdayakan para mahasiswa yang berada di perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara. Sudah banyak kegiatan yang kita lakukan secara kelembagaan ataupun memang secara non konvensional ya. Berbagai kegiatan penyuluhan, kemudian aksi-aksi kegiatan olahraga sudah banyak dilaksanakan oleh mitra-mitra kita. Nah, BNN juga mempunyai sebuah program untuk memberdayakan milenial ini atau menyalurkan potensi para milenial. Kita mempunyai suatu platform rean.id, rean.id. Jadi di situ rekan-rekan atau kawan-kawan yang milenial, saya bisa termasuk milenial masih ya. Kawan-kawan semua yang mempunyai kemampuan ya di bidang fotografi, kemudian videografis, membuat naskah, membuat poster, itu bisa mensubmit karyanya di platform tersebut. Kenapa kita buat? Karena zaman komunikasi orang tua kita dulu dengan zaman komunikasi kita sekarang sudah jauh berbeda. Zaman kita sekarang itu kita nggak perlu lagi ngumpul untuk bisa berbicara. Kita tidak perlu lagi berkumpul untuk menyampaikan gagasan. Nah, gagasan-gagasan anak muda ini kita himpun di dalam platform tersebut, rean.id, yang ya kita mengumpulkan atau kita membangun kampanye bahwa milenial sadar terhadap bahaya narkoba, dan milenial mau bergerak bersama untuk menyadarkan rekan-rekan yang lain untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Karena walaupun kita banyak orang bilang yang bahaya narkoba, tapi ternyata masih banyak juga yang mau pakai. Betul. Masih banyak juga yang tidak peduli. Nah, disinilah peran rekan sebaya ya. Cara-cara mengingatkan mungkin lebih enak kalau disampaikan oleh teman. Nah, inilah fungsi tadi platform yang kita bangun, rean.id. Selain itu juga kita juga kerjasama dengan, untuk di media sosial kita pernah bekerja sama dengan buzzer yang ada di Medan dan Sumut. Kita kumpulkan untuk ya sama-sama mohon dibantu kita kampanye melalui media sosial, melalui Instagram. Banyak rekan-rekan ya selebgram yang ada di Medan itu pernah kita kerjasamakan untuk menyebarluaskan kampanye. Efektivitasnya sejauh mana kalau melibatkan? Kita minta mereka untuk
ya namanya buzzer atau ya kayak endorser seperti itu, melalui akun mereka itu menyebarkan pesan-pesannya, menyebarkan mereka peduli dan ayo tolong dong followersku peduli juga gitu. Seperti itu yang paling banyak kalau kita melakukan melalui buzzer. Kalau melalui forum milenial atau melalui klub-klub itu kita banyak melakukan aktivitas olahraga ya, seperti turnamen sepak bola, kemudian gerak jalan atau senam. Tapi ngomong-ngomong Bang, yang tadi Abang sampaikan bahwa kita ini enaknya kalau kita menyadari bahwa ada teman kita yang ternyata pecandu. Bisakah kita bekerja sama dengan BNN untuk kemudian persuasif dan mengajak sahabat kita, ini karena kita care, kita peduli sama sahabat kita, untuk kemudian membawa dia ke satu pusat rehabilitasi untuk dia bisa kembali terbebas dari pengaruh narkoba, Bang? Ya, mengenai peran pemuda ya, peran kawan-kawan untuk ya bisa nggak ya kita ngajak? Ya pasti sangat bisa sekali ya. Di BNN ini kita memiliki penyuluh narkoba yang ya silahkan kalau memang bisa datang kemari, mungkin sampaikan kami ingin konsultasi mengenai bagaimana cara yang mengajak, atau mungkin sudah tahu nih ya, nih kawan-kawan saya nih makai ini, saya tahu karena saya bergaul, bagaimana cara dia mengajak. Kalau pengen tahu bagaimana cara berbicara, cara menyampaikan pesan, kita bisa beri mungkin materi atau mungkin diskusi bagaimana caranya. Kemudian kalau mau, tolong dong rekan saya mau direhabilitasi, bagaimana caranya, ya bisa juga dibawa kemari, atau mungkin bisa dipantau Instagramnya BNNP Sumut atau Instagramnya BNN RI untuk bagaimana caranya. Nah, kalau untuk rehabilitasi ini juga perlu diketahui ya, selalu saja ketika datang rehabilitasi yang pertanyaan besarnya itu berapa biaya? Betul. Kalau kita merehabilitasi di fasilitas rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN, seluruh biaya ditanggung oleh BNN. Oke. Jadi kalau di sini di Medan kita ada di Lubuk Pakam, di komplek perkantoran Bupati Deli Serdang itu ada kita punya fasilitas itu lokal rehabilitasi Deli Serdang. Nah itu kalau dirawat di situ itu biayanya gratis. Nah di luar situ kita punya ada di Bogor, Balai Rehab itu, kemudian kita ada juga di Batam, kalau di Kalimantan kita ada Tanah Merah, kemudian di Lampung kita ada Kalianda, di Makassar kita ada Badoka. Nah di semua fasilitas ini biaya ditanggung oleh BNN. Kemudian apabila kita rehab di lembaga rehab milik swasta atau milik masyarakat, nah itu biaya yang menyesuaikan dengan tarif dari lembaga tersebut. Oke. Berapa lama direhabilitasinya tergantung kondisi. Jadi bagaimana kita mengetahui rencana terapi itu diketahui ketika datang kemari, kita akan asesmen kondisinya. Jadi di sini ada asesor, apakah memerlukan rawat inap atau dia harus dirawat jalan. Nah kalau rawat inap dia perlu terapi berapa lama. Nah itu hasil asesmen dari asesor kita akan menentukan rencana terapi. Kemudian bersama keluarga nanti diskusikan hasil asesmen begini loh Bu, Pak, anak Bapak Ibu nih begini, rencana terapi begini. Nah, kita punya rujukan, mungkin kita bisa rujuk kemari dan kemari. Bapak Ibu mau enaknya yang kemana? Oke. Jadi ketimbang mencari informasi yang kurang jelas, tanya kanan kiri di luaran belum tentu benar ya, kami terbuka, silahkan datang kemari untuk bisa mengetahui yang informasi yang benar ya. Kami sangat menyayangkan apabila ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan seperti ini. Betul. Untuk ya keuntungan materi pasti. Oke, baik. Ini informasi yang sangat bermanfaat sekali pemirsa. Dan terkait Impres nomor 2 tahun 2020. Nah, ini bagaimana? Apakah sudah disosialisasikan dan pelaksanaan di tingkat Provinsi Sumatera Utara pemerintah gimana? Oke. Ya, Impres 2 tahun 2020 ini merupakan pengganti dari Impres 6 tahun 2018. Nah, ketika Impres 6 tahun 2018 kita bisa melaksanakan sosialisasi itu dengan gampang ya. Kita bisa datang ke kantor ini, ke kantor itu, datang ke kantor bupati sana, kantor bupati sini, lancar komunikasinya. Nah, Impres 2 tahun 2020 itu ya sebuah tantangan juga bagi kita untuk bagaimana kita bisa tetap berkoordinasi melaksanakan program di situasi pandemi yang seperti ini.
Nah, Inpres 2 ini kalau nggak salah kita keluar di akhir-akhir tahun kemarin 2019, dan kita mau koordinasikan kegiatannya di tahun 2020. Seluruh kegiatan koordinasi dan sosialisasi itu full berlangsung secara virtual. Ada yang melalui telepon, ada yang melalui WA, juga ada yang melalui Baik, Bang Bastian, kita masih ada satu segmen lagi nih, harus jadi segmen pemungkas nih. Pemungkas maksudnya untuk memberikan informasi sebaik mungkin kepada pemirsa, tidak hanya tentang kinerja BNN Sumatera Utara, tetapi juga bagaimana upaya pencegahan, penegahan narkotika di tengah masyarakat. Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Tingkatkan pariwisata Karo, Iwan Depari ajak masyarakat memanfaatkan alam dan meningkatkan kreativitas untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Karo. Tim Coffee Morning TV One berkunjung ke Kabupaten Karo pada Jumat lalu. Dalam kunjungan tim Coffee Morning bertemu dengan Iwan Depari selaku tokoh masyarakat Karo sekaligus calon Bupati Karo yang maju pada Pilkada Desember mendatang. Tidak hanya memberikan sambutan hangat, Iwan Depari juga berdiskusi mengenai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karo. Menurutnya, pariwisata merupakan bagian dari ekonomi dan perputarannya jauh lebih cepat dibandingkan bidang pertanian. Pariwisata yang ada di Kabupaten Karo adalah pariwisata pegunungan sehingga membutuhkan penanganan yang khas. Tidak hanya wisata pegunungan, di kabupaten ini kaya akan seni budaya sehingga juga menjadi nilai jual bagi masyarakat luar untuk melihat kebudayaan Karo. Calon Bupati Karo ini mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam yang ada dan menggali peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya, itu pun tempat-tempat baru yang bisa kita eksplor juga, dan wisata budaya juga. Ini kan pariwisata ini kan bukan cuma hanya tempat, tapi culture juga kan kita harus tunjukkan. Culture Karo itu kan berbeda gitu. Ada rumah adatnya yang berbeda, cara pakaian yang berbeda. Nah, itu yang harus akan dikembangkan ke depan. Itu memang harus dikembangkan karena seperti saya bilang tadi, pariwisata kan bagian dari perekonomian masyarakat kalau diekspor dengan baik. Dan itu lebih gampang sebenarnya dari pertanian. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Narkotika ini selain masyarakat mau menggunakan, kemudian mereka yang tidak mau menggunakan ini kan menjadi ancaman. Benar ya Bang ya? Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan, benteng seperti apa yang harus dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, apakah itu generasi muda, orang tua, ini kan tidak memandang usia ya, untuk bisa terhindar dan tidak memiliki kemauan menggunakan narkoba. Oke. Ya, jadi ada dua sisi satu sini ya, untuk mengatasi permasalahan narkoba. Yang pertama, yang belum pakai, sederhananya ya, strategi sederhananya, yang belum pakai jangan sampai pakai, yang sudah pakai dibuat jadi sehat. Nah, strategi utamanya kerja BNN seperti itu saja sih, sederhana simpelnya. Jangan sampai orang-orang yang belum pakai ini menjadi pakai, kemudian yang sudah pakai ini satu dibuat sehat, dan satu lagi jangan sampai mengajak orang baru. Ya. Untuk yang orang-orang yang masih sehat, yang belum pernah pakai, strateginya itu dari strategi pencegahan. Jadi bagaimana mencegah orang-orang yang belum pakai jadi tidak mau memakai. Rumusannya itu kita bilangnya namanya tahu, paham, sadar. Jadi orang-orang harus dibuat menjadi tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Ya caranya perbanyak ya sosialisasi, perbanyak menyampaikan informasi supaya orang jadi tahu. Nah, orang-orang yang sudah tahu ini ya melalui komunikasi yang efektif itu ya harapan kita mereka menjadi paham. Paham bahwa memang ya narkoba itu berbahaya, dan paham bahwa sudah semakin dekat, bahkan mungkin sudah berada di sekitar lingkungan kita. Dengan pemahaman yang dimiliki ini, mereka bisa sadar untuk apa? Ya berperan aktif, bergerak untuk
ya mengajak orang lain supaya lebih banyak tidak menyalahgunakan narkoba. Nah, di poin sadar tadi di situ ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat kita itu tujuannya seperti ya kayak MLM ya. Orang ngajak orang bukan untuk beli produk, orang ngajak orang supaya nggak pakai narkoba. Kita secara program kita bentuk ada namanya relawan dan penggiat, dan tentu saja ini juga program yang kami apresiasi juga ada dukungan dari rekan-rekan LSM kita, masyarakat yang berhimpun dalam sebuah organisasi, kemudian berpartisipasi aktif untuk mengajak, memberitahu masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Dengan peran masyarakat seperti ini, juga peran rekan-rekan LSM seperti ini, kerja BNN sangat terbantu ya, karena banyaknya masyarakat kita, luasnya wilayah Sumatera Utara itu nggak akan bisa di-cover oleh BNN provinsi, BNN kabupaten kota maupun BNN pusat. Nah, untuk bisa itu makanya kita harus bisa menggerakkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi bagaimana strateginya supaya mereka tidak memakai, tahu paham sadar ini. Jadi dari mulai tidak tahu sampai mau berperan aktif. Ini yang kita lakukan di pencegahan. Nah, untuk orang-orang yang sudah sakit, yang sudah memakai, sudah menyalahgunakan, program yang kita laksanakan itu rehabilitasi dan juga rehabilitasi utamanya. Kita menyembuhkan melalui program rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan. Yang sudah kita selesai program rehabilitasi, kita lanjutkan ke program pasca rehabilitasi. Nah, terhadap kita katakan ini residen atau mantan klien kita itu setelah selesai rawatan itu atau dalam masa perawatan itu kita bekali dengan kemampuan yang bisa membuat mereka fungsi sosialnya itu bisa berjalan mungkin seperti semula. Baik, Bang Bastian, terakhir saja pesan untuk masyarakat Sumatera Utara. Iya, saya berpesan ya, terutama untuk masyarakat Sumatera Utara ya, tolong lebih peduli kepada lingkungan kita, kepada para orang tua, perhatikan anak-anak kita, kemudian para ya abang-abang yang dituakan di rumahnya, tolong sayangi adik-adiknya, perhatikan, jangan tidak peduli, jangan mungkin karena sudah hari-hari sudah terbiasa, sudah terlihat, jadi ya udah silahkan, tapi tolong diperhatikan apabila ada perubahan sikap atau mungkin ada kondisinya yang kurang baik, tolong ditunjukkan perhatian. Dengan membangun perhatian kepada anggota keluarga kita, mudah-mudahan tidak ada orang di luar keluarga kita yang memanfaatkan kondisi ini. Kemudian untuk secara keseluruhan di dalam lingkungan katakan kampung kita ya, bangun juga kepedulian pada tetangga untuk melihat ada nggak nih orang-orang baru yang mencurigakan. Cara simpel seperti ini yang sudah mungkin bapak-bapak kita dulu laksanakan, cara simpel ini bisa mencegah narkoba tidak masuk ke lingkungan kita. Rasa itu. Baik, terima kasih Bang Bastian atas informasinya, juga ini amat sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, mengingat narkotika ini sudah menjadi ancaman di tengah masyarakat kita. Nah, pemirsa, ini menjadi penutup program Coffee Break Sumatera Utara. Saya juga udah kepanasan, ini panasnya sudah kemari. Jadi saya akan langsung tutup aja pemirsa. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, face shield, kemudian membawa hand sanitizer kemanapun, dan jangan lupa menjaga jarak serta cuci tangan sesering mungkin. Saya Wana Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa.